Kembali lagi kita di ibadah online B-Kids. Oh iya, adik-adik semua apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita duduk manis, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan beribadah hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, menjamah hati kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami angkat dapat menyukakan hati Tuhan dan berkenan selalu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dan menari hanya untuk Tuhan. Taat kepada Tuhan, tidak mau
dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat dan telinga yang mau mendengar seperti seorang Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Sehat semua kan? Masih ingat nggak Tante Giwa pernah cerita tentang 10 perintah Allah? Hari ini Tante Giwa ingatkan perintah atau aturan Tuhan yang nomor 2. Ingat, peraturan yang kedua adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Tuhan tidak suka kalau kita menyembah patung dan itu berdosa. Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tapi kalau murid Tante Giwa semuanya hebat-hebat. Hanya menyembah Tuhan saja kan? Coba lihat siapa saja yang menyembah Tuhan. Putra, Elverin dan Raymond, Grisela, Gwen, Jessie dan Michela, Joseph, Abby dan Edbert, Jeremia, Yohanes, Gerald, Gea dan Grady, Jarvis dan Tobias, Linsen, Richard, Obed dan Elvano, Rapaldi, Darren dan Delvin, Chelsea, Maureen, Elena dan Valerie, Ragnar, Yerang, Ardis, Riel, David. Nah, di dalam Alkitab ada cerita tentang patung. Cerita ini ada di dalam kitab
Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Dengar dan lihat ceritanya ya. Ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas. Patung itu tinggi dan besar, didirikan di tempat yang sangat luas seperti lapangan. Nama tempatnya Dataran Dura di wilayah Babel. Setelah patung itu selesai, raja mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin bangsa dan semua orang yang bekerja kepada raja. Semua berkumpul di sekeliling patung emas itu. Tiba-tiba ada seorang pengawal raja yang memberi pengumuman. Hai semua orang yang berkumpul, dengarlah perintah raja. Bila kalian mendengar bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, semua harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah patung itu, langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Semua orang yang mendengar pengumuman itu pasti takut. Nggak mau dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala dan besar sekali. Coba nih, Tante Girwa sudah menyalakan lilin kecil. Coba ya. Ih, takut. Nggak berani pegang ah. Pasti sakit, panas, malah nanti gosong. Kalian juga semua jangan coba-coba pegang api ya. Apalagi api yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apinya besar sekali. Bisa masuk orang banyak ke dalam api itu. Mungkin apinya sebesar kamar. Ih, serem ya. Kita terusin ceritanya yuk. Ketika terdengar bunyi-bunyian, semua orang sujud menyembah patung emas itu. Tapi, wow, ada 3 orang yang tetap berdiri, tidak mau menyembah patung emas itu. Pegawai Raja Nebukadnezar lapor kepada raja. Raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas itu. Mereka orang Yahudi, namanya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ketika mendengar laporan itu, Raja Nebukadnezar marah. Panggil orang-orang itu, kata raja. Ketiga orang itu datang menghadap raja. Raja Nebukadnezar bertanya, Sadrak, Mesah, Abednego, apakah benar kalian tidak mau menyembah patung yang kudirikan? Sekarang kalian diberi kesempatan lagi. Kalau kalian dengar bunyi-bunyian, kalian harus menyembah patung itu. Bila tidak mau, kalian langsung dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tidak ada dewa yang dapat menyelamatkan kalian. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab, jika Allah yang kami sembah mau menyelamatkan kami, pasti Allah akan lepaskan kami dari api itu. Tapi kalau Allah tidak mau menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung buatan tuanku raja. Mengapa Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas itu? Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka hanya mau menyembah Tuhan saja yang harus disembahkan Tuhan ya. Mereka juga rela mati di dalam api karena mereka tahu hanya Tuhan yang harus disembah. Oke, Tante Girwa terusin ceritanya ya. Raja Nebukadnezar sangat marah karena Sadrak, Mesah, dan Abednego nggak mau sembah patung buatannya. Perapian disuruh 7 kali lebih panas dari biasa. Sadrak, Mesah, dan Abednego diikat oleh tentara yang kuat lalu dilempar ke api yang 7 kali lebih panas. Ih, pasti panas sekali ya. Karena apinya panas sekali,
orang-orang yang melempar Sadrak, Mesah, dan Abednego ke api, malah mereka yang mati kepanasan. Sedangkan Sadrak, Mesah, dan Abednego jatuh ke api yang menyala-nyala. Semua orang melihat waktu Sadrak, Mesah, dan Abednego dilempar ke api. Tapi tiba-tiba semua orang kaget. Raja Nebukadnezar juga kaget sekali karena mereka melihat ada 4 orang sedang jalan-jalan di api. Raja berseru, "Bukankah ada 3 orang yang diikat dan dimasukkan ke dalam api? Tapi yang lagi jalan-jalan di api ada 4 orang. Mereka tidak terluka. Itu yang 1 orang seperti anak dewa." Lalu raja memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka keluar dari api dan berjalan menghadap raja. Orang-orang berkerumun melihat mereka. Ternyata badan Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak terbakar. Rambut dan bajunya tidak hangus. Bau kebakaran juga nggak ada. Kata Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tuhan telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepada Tuhan. Mulai sekarang tidak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Kalau ada yang menghina Allah mereka akan dihukum, sebab tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Raja tahu yang 1 orang lagi adalah Tuhan yang menyelamatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan lebih hebat dari patung ya. Patung gak bisa apa-apa, malah kalau menyembah patung kita akan jauh dari Tuhan. Walau tidak kelihatan, Tuhan selalu sertai kita saat kita tidur, makan, belajar, bermain, dan lain-lain. Kalian jangan takut melakukan yang benar, karena Tuhan yang beri keberanian dan kekuatan. Rajin berdoa dan selalu bersyukur kalau Tuhan selalu bersama kita. Nah, dari cerita ini kita tahu hanya Tuhan yang harus kita sembah. Oke? Sekarang kita menghafal ayat hafalan. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepada patung. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepada patung. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saya berjanji tidak akan menyembah berhala atau patung yang tidak dapat menyelamatkan saya. Saya hanya akan menyembah Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan saya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.